Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kadar air dan aktivitas air yang terkandung pada produk pangan susu kental manis. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Eka Yusri Elfriani, NIM 180305008. Saya Istiar Widiasani, NIM 180305010. Saya Putri Ayu Fajriati, NIM 180305026. Nama saya Nabilah Argina Salma dengan NIM 180305027. Saya Inesta Rosani Bangun, NIM 180305034. Kadar air merupakan jumlah banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan pangan, di mana kadar air ini dinyatakan dalam bentuk persen. Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang terpenting yang dapat menentukan penampakan, tekstur, serta cita rasa yang terdapat dalam bahan pangan. Banyaknya kadar air dalam suatu bahan pangan dapat memudahkan bakteri, kapak, dan kamir dalam melangsungkan perkembangbiakannya atau melangsungkan pertumbuhannya, sehingga karena hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang terjadi pada bahan pangan. Aktivitas air atau yang disingkat dengan AW merupakan jumlah air yang terdapat dalam bahan pangan yang digunakan mikroba dalam melangsungkan pertumbuhannya. Aktivitas air juga dapat menggambarkan derajat aktivitas air dalam bahan pangan dalam bentuk kimia ataupun biologis. Hubungan kadar air dan aktivitas air, yaitu salah satunya adalah semakin tinggi kadar airnya, maka akan semakin tinggi pula nilai AW di dalam suatu bahan pangan. Selain itu, hubungan antara kedua hal tersebut dapat digambarkan dalam suatu kurva yang disebut dengan Moisture Sorption Isotherm atau MSI. Kurva MSI tidak berbentuk linear, melainkan bentuknya adalah sigmoid. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan derajat keterikatan air dalam bahan pangan. Kurva MSI memiliki dua pola, yaitu absorpsi dan desorpsi, di mana absorpsi merupakan pola yang diukur dari kadar air rendah ke kadar air yang tinggi, sedangkan desorpsi merupakan pola yang diukur dari nilai kadar air yang tinggi ke kadar air yang rendah. Kurva MSI yang absorpsi dan desorpsi tidak menyatu dalam gambar kurvanya. Hal itu dapat dikatakan sebagai fenomena histeresis. Selanjutnya yaitu pengaruh aktivitas air pada mikroba dalam bidang pangan. Nah, dengan adanya aktivitas air ini akan membuat pertumbuhan pada mikroba yang akan membuat bidang pangan mengalami kerusakan. Nah, kerusakan tersebut akan membuat perubahan pada komposisi kimia pada bahan pangan tersebut, sehingga akan membuat masa simpan pada bahan pangan menjadi menurun. Selanjutnya yaitu hubungan kadar air dengan aktivitas air terhadap masa simpan suatu bahan pangan. Aktivitas air merupakan jumlah air bebas yang terdapat di dalam suatu pangan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Nah, air akan berpindah dari AW yang tinggi ke AW yang rendah. Nah, pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai AW. Jika nilai AW tinggi, maka masa simpan suatu bahan pangan akan menurun, sehingga untuk memperpanjang masa simpan suatu bahan pangan dapat dilakukan dengan faktor pengendalian nilai AW, yaitu dengan penurunan nilai AW, yang dapat dilakukan dengan penambahan garam, penambahan gula, evaporasi, dan proses pengeringan. Ini saya akan menjelaskan mengenai susu kental manis. Pada susu kental manis, kadar air dan aktivitas air yang terkandung rendah. Hal ini dikarenakan pada susu kental manis mengandung sukrosa yang tinggi, berkisar antara 62-64% sukrosa yang terkandung. Sukrosa yang tinggi dapat mengikat air, maka air yang terikat semakin banyak dan dapat menurunkan aktivitas air. AW pertumbuhan kamir secara umum berkisar antara 0,88 sampai 0,94. Gula yang tinggi menyebabkan nilai AW pada bahan pangan menurun. Nilai AW yang menurun, maka kadar air pun juga menurun, sehingga dapat menurunkan resiko kerusakan produk pangan secara kimia ataupun mikrobiologi. Dapat dilihat pada grafik
Adanya perbedaan sukrosa mengakibatkan perbedaan nilai AW pada susu kental manis. Pada sukrosa 15%, nilai AW ialah 0,75, sedangkan pada sukrosa 10%, nilai AW ialah 0,79 sampai 0,76. Sedangkan pada sukrosa 5%, nilai AW ialah 0,83 sampai 0,80. Nah, dapat dilihat pada grafik tersebut, maka dapat disimpulkan dengan tingginya konsentrasi gula, maka nilai AW akan semakin rendah. Hal ini akan berpengaruh pada masa simpan susu kental manis, karena apabila sukrosa semakin tinggi, maka nilai AW akan semakin rendah dan daya simpan susu kental manis akan semakin lama. Pada umumnya, nilai AW yang terkandung pada susu kental manis ialah sekitar 0,83 atau lebih kecil dari 0,86. Hal ini akan menghambat pertumbuhan Penicillium mycotoxigenic dan Saccharomyces, serta kadar air yang terkandung pada produk susu kental manis ialah sebesar 20% sampai 30%. Selanjutnya adalah hubungan dengan masa simpan. Kadar air dan aktivitas air sangat mempengaruhi umur masa simpan suatu produk pangan. Hal ini karena dapat mempengaruhi kerusakan kimia maupun mikrobiologis pada suatu produk pangan. Susu kental manis memiliki kadar air 20 hingga 30%. Hal ini yang menyebabkan susu kental manis memiliki umur masa simpan yang jauh lebih panjang apabila dibandingkan dengan susu cair yang memiliki kadar air 80%. Selanjutnya adalah pertumbuhan mikroba. Adanya penambahan gula pada susu kental manis menyebabkan susu kental manis memiliki nilai AW sebesar 0,83. Hal ini akan menghambat pertumbuhan kapang dan pertumbuhan kamir. Susu kental manis mengandung gula sebanyak 43 hingga 47%. Penambahan gula pada susu kental manis ini bertujuan untuk memberi rasa yang manis terhadap susu dan juga sebagai pengawet. Untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk, dapat dilakukan dengan menurunkan ketersediaan air bebas yang terdapat pada susu kental manis, sehingga pertumbuhan mikroba dapat terhambat dan susu kental manis memiliki daya simpan atau umur simpan yang lebih lama.